Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 22 Warsudi dan Mujihadi ingin tanya jawab tentang sekitar ilmu mantik. Baik, untuk memulai pertanyaan kami akan mengajukan 5 pertanyaan. Yang pertama, menurut yang saudara ketahui, apa pengertian ilmu mantik itu? Yang kedua, apa saja manfaat mempelajari ilmu mantik? Yang ketiga, apa yang dimaksud dilalah? Yang keempat, apa yang disebut tasawur? Dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan tasdik? Demikian 5 pertanyaan, mohon untuk jawabannya. Ya, terima kasih pada Bapak Mujihadi dengan 5 pertanyaan tadi ya. Saya akan menjawab. Yang pertama, apa pengertian ilmu mantik? Jadi ilmu mantik adalah alat menuju ilmu yang benar. Karena ilmu yang benar perlu pengarahan mantik. Jadi lebih jelasnya ilmu yang membahas tentang alat formula berpikir, sehingga seseorang yang menggunakannya akan selamat dari cara berpikir yang salah. Kemudian kedua, apa manfaatnya ilmu mantik? Jadi manfaatnya adalah untuk dapat berpikir dengan benar. Kemudian kekuatan berpikir akan meningkat hingga dapat mengkoreksi kesalahan yang berpikir ketika kita sampai pada pengambilan kesimpulan. Kemudian apa yang dimaksud dengan dilalah? Jadi dilalah artinya petunjuk atau yang menunjukkan asal kata. Contohnya seperti ada asap di balik bukit, berarti ada api di bawahnya. Jadi yang dimaksud adalah api yang dibicarakan. Kemudian yang keempat, apa yang disebut dengan tasawur? Tasawur artinya memahami makna sebuah kalimat tanpa dihubungkan kepada kalimat yang lain yang berisi pandangan, gambaran, konsep, atau persepsi tentang sesuatu sehingga dengan akal pikiran itu dapat diperoleh. Jadi hakikatnya tunggal atau mufrad. Kemudian yang kelima, apa yang dimaksud dengan tasdik? Jadi tasdik adalah memahami makna hasil gabungan kalimat kepada kalimat lain, atau mengetahui hubungan antara kedua mufrad atau tasawur, atau memberi atas suatu hakikat. Jadi itu jawaban dari saya. Kemudian saya akan menanyakan kepada Bapak Muji. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan kias istisna? Kemudian kedua, apa pengertian al-kias? Kemudian yang ketiga, yang disebut dengan tasawuf. Keempat, sebutkan pengertian dilalah. Kemudian kelima, sebutkan isim muradib. Demikian pertanyaan dari saya, silakan dijawab Pak Mujihadi. Terima kasih. Baik, kami akan coba jawab pertanyaan Pak Warsudi. Yang pertama, pertanyaannya adalah terkait dengan kias istisna. Kias istisna adalah yang disebutkan secara eksplisit atau bil fi'li. Kias istisna terdiri dari 2 qadiyah. Qadiyah syartiyah yang pertama. Yang kedua adalah qadiyah istinaiyah. Yang kedua, tentang pengertian al-qiyas. Kata al-qiyas berasal dari bahasa Arab yang berarti ukuran. Mahyas berarti alat pengukur. Qiyas dalam ilmu mantik adalah ucapan atau kata yang tersusun dari
dua atau beberapa hadiah. Selanjutnya yang disebut dengan tasawuf. Tasawuf adalah bagian dari perkembangan ajaran Islam dan rukun iman. Selanjutnya yang disebut pengertian dilalah. Pengertian dilalah itu sama nih, berasal dari bahasa Arab, yaitu artinya adalah petunjuk atau yang menunjukkan. Kemudian yang kelima yaitu contoh isim muadif. Isim muadif itu isim yang bersifat zat. Yang kedua yaitu isim yang bersifat makna. Demikian untuk pertanyaan dari Pak Warsudi yang kami jawab. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, selanjutnya kami akan menanyakan 5 pertanyaan juga. Yang pertama yaitu dalalah wadiyah terbagi menjadi 2, yaitu tolong disebutkan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dalalah, ladiyah, wadiliyah? Sebutkan pembagian dilalah, ladiyah, wadiyah. Lanjut, sebutkan pembagian lafadz. Dan yang pertanyaan kelima adalah lafadz lafadz mustakmal ini dibagi menjadi, tolong sebutkan. Ya, demikian untuk 5 pertanyaan yang kami ajukan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya dari Pak Mujahdi, yaitu yang pertama dalalah wadiyah, yaitu terbagi menjadi 2, fatiyah dan ghairu lafdiyah. Nah, ini ditanyakan adalah pembagian yang disebut ghairu lafdiyah. Dalalah ghairu lafdiyah terbagi menjadi 3, ya. Yang pertama akliyah, yaitu seperti ada suara pasti ada yang mengucapkan. Kemudian adiyah, seperti adanya hujan menyebabkan tumbuhnya tanaman. Kemudian wadiyah, seperti geleng kepala menunjukkan makna tidak. Kemudian selanjutnya yang dimaksud dengan dalalah ladjifa wadiyah adalah dilalah atau petunjuk yang dengan sengaja dibuat oleh manusia untuk sebuah isyarat atau tanda apa saja berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya pembagian dilalah ladjiyah wadiyah adalah yang pertama dalalah mutabakiyah, yaitu dalalah suatu lafaz atau penunjuk kata kepada makna arti yang semestinya. Kemudian kedua dalalah tatlamuniyah, yaitu lafaz kepada sebagian dari inti lafaz petunjuk kata yang semestinya. Contoh, ada murid bertanya, rokok itu apa? Guru menjawab, rokok itu tembakau. Jadi rokok di sini diartikan tembakau itu tidak semestinya, melainkan sebagian dari makna rokok itu. Kemudian dalalah ittijamiyah, yaitu lafaz kepada suatu di luar makna lafaz yang disebutkan, tetapi terikat terhadap makna yang dikandungnya. Kemudian selanjutnya yang ke-9, apa yang dimaksud dengan lafaz? Dan dibagi berapa macam? Jadi lafaz terbagi menjadi 2, yaitu lafaz mutmal, yaitu lafaz yang tidak dalalah pada makna atau tidak punya arti.
Kemudian kedua, lafaz mustakmal, yaitu lafaz yang bisa dalalah pada makna seperti kalimat pergi atau Jakarta dan lain-lain. Kemudian selanjutnya lafaz mustakmal. Ini pun dibagi dua, yaitu yang pertama lafaz murakab, di mana lafaz yang sebagian dari lafaz itu bisa dalalah pada sebagian dari arti lafaz itu. Kemudian lafaz mufrad, yaitu kebalikan dari lafaz murakab, yakni lafaz yang bagian-bagian tidak bisa dalalah pada sebagian dari arti lafaz itu. Nah, itu pertanyaan yang sudah saya jawab. Selanjutnya saya akan menanyakan kembali pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Mujahdi. Yang pertama, isim ada berapa bentuk? Kemudian yang ketujuh, yang dimaksud dengan lafaz. Kemudian yang kedelapan, yang disebut hujah, jelaskan. Kemudian hujah akliyah, dijelaskan juga. Kemudian yang ke-10, apa yang disebut dengan hukum akal? Nah, itu pertanyaan dari saya. Silakan Pak Mujahdi untuk menjawabnya. Terima kasih. Baik, akan menjawab pertanyaan dari Pak Warsudi. Yang pertama yaitu tentang isim. Isim ada berapa bentuk? Kemudian isim lafaz yang mempunyai arti tersendiri. Artinya tidak terikat oleh waktu, seperti contohnya nih, rumah, kayu, batu, dan lain-lain. Kemudian pertanyaan, apa yang dimaksud dengan lafaz? Yang dimaksud dengan lafaz adalah suatu nama yang diberikan pada huruf-huruf yang tersusun. Kalau dalam bahasa Indonesianya disebut kata seperti air, kemudian batu, kayu, dan lain-lain. Kemudian yang dimaksud hujah. Hujah adalah alasan atau argumen sebagian ilmu logika atau mantik. Ya. Kemudian hujah ahliyah, dalam ilmu logika yang perlu dibicarakan adalah hujah ahliyah bila dirinci menjadi 5 bentuk. Yang pertama itu hujah kitalah. Yang kedua adalah hujah siriyah. Yang ketiga hujah jadiliyah. Yang keempat hujah satiyah. Dan yang kelima itu hujah burhaniyah. Selanjutnya untuk hukum akal. Hukum akal ialah ketetapan yang diambil oleh akal dan pikiran yang dalam. Jenisnya ada 3, yakni wajib, mustahil, dan jaiz. Demikian untuk pertanyaan dari Pak Warsudi yang bisa kami jelaskan. Selanjutnya kami akan bertanya kembali. Yang pertama yaitu tentang hukum adat. Apa itu yang dimaksud hukum adat? Yang kedua,
Apa yang dimaksud wadi? Maaf nih. Ya. Oke. Akan kami tanyakan kepada Pak Warsudi. Yang pertama yaitu tentang lafadz mufrad terbagi menjadi 2. Tolong dijelaskan. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis kuli. Kemudian yang ketiga, jelaskan dan sebutkan makna kuli. Selanjutnya, sebutkan bagian mana lafaz murakaf. Dan yang kelima, jelaskan yang dimaksud kul dan kuliah. Demikian 5 pertanyaan yang kami tanyakan kepada Pak Warsudi. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Muji. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tadi 5 pertanyaan yang disampaikan. Saya akan jawab. Yang pertama ditanyakan adalah lafadz mufrad, ya. Di sini katakan terbagi menjadi 2, kuli, lafadz kuli dan juz'i. Jelaskan, ya. Jadi lafadz kuli yaitu lafadz yang maknanya bersekutu atau disebut juga dengan mustarak. Maksudnya lafadz ini kalau difikirkan lebih dalam ternyata ada bagian-bagiannya. Kemudian yang dimaksud dengan lafadz juz'i yaitu lafadz yang tidak mempunyai makna bersekutu, ya, jadi terbalik. Kemudian selanjutnya yang ditanyakan jenis-jenis kuli. Jadi jenis-jenis kuli yaitu yang pertama jenis qarib atau safil atau dekat, yaitu jenis yang di bawahnya tidak ada jenis lagi, adanya cuma ya spesies itu. Contohnya lafadz dalam arti binatang. Kemudian yang kedua jenis bait atau ali atau jauh, yaitu jenis yang di bawahnya masih ada jenis lagi dan di atasnya tidak ada lagi jenis lagi. Kemudian yang ketiga jenis wasat atau menengah, yaitu jenis yang di atasnya ada jenis lagi dan di bawahnya ada jenis lagi. Selanjutnya yang pertanyaan yang nomor 13, jelaskan dan sebutkan makna kuli. Jadi di sini ada yang namanya kuli mutawati atau cocok. Jadi lafadz kuli yang mana arti cakupannya dan arti bagi-bagian itu sama dan cocok. Kemudian juga ada kuli musakak dalam arti diragukan. Jadi lafadz kuli yang mana makna cakupannya dan bagi-bagian itu berbeda. Misalnya satu lemah, yang satu kuat. Kemudian ada kuli mutabayin. Ini punya arti sendiri-sendiri, yaitu kalau ada 2 lafadz atau 3 di mana arti dari masing-masing berbeda, berjauhan. Kemudian ada kuli mutaradif atau maksudnya di sini adalah sinonim, yaitu lafadz yang memiliki makna satu. Seperti contoh lafadz insan dan basar. Kemudian juga ada kuli mustarak, yaitu suatu lafadz yang memiliki arti yang lebih dari satu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pembagian makna lafadz murakab. Nah, jadi pembagian makna lafadz murakab ini terbagi menjadi 2, ya. Lafadz kalam talab, ya, yaitu lafadz kalam yang menunjukkan arti tuntunan atau permintaan. Kemudian yang kedua, lafadz kalam kabar, yaitu
lafaz kalam yang menggantung pernyataan benar atau dusta. Kemudian pertanyaan terakhir, jelaskan yang dimaksud dengan kul dan kuliah. Ya, jadi kul di sini artinya memberi hukum atas kumpulannya atau keseluruhannya. Kemudian kuliah yaitu memberi hukum atas tiap satu-satunya atau masing-masingnya. Nah, itu jawaban dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menanyakan juga kepada Bapak Mujahadi tentang yang pertama adalah hukum adat. Tolong dijelaskan. Kemudian hukum wadi juga tolong dijelaskan. Kemudian selanjutnya kias murakab, tolong dijelaskan. Kemudian yang ke-14 kias istiqra, apa itu artinya? Mohon dijelaskan juga. Kemudian yang ke-15 hujjah jadal, tolong dijelaskan. Nah, itulah pertanyaan terakhir dari saya. Kami silakan Bapak Mujahadi untuk menjawabnya. Baik, kami akan coba jawab pertanyaan dari Pak Warsudi yang terdiri dari 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu tentang hukum adat. Hukum adat ialah ketetapan yang diambil oleh manusia dalam satu hal atau kejadian. Oke. Selanjutnya tentang hukum wadi. Hukum wadi artinya ialah hukum buatan, undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh masing-masing kelompok masyarakat. Kemudian yang ketiga tentang qiyas murakkab. Qiyas murakkab adalah qiyas yang tersusun dari 2 qiyas atau lebih. Dan yang keempat yaitu tentang qiyas istikhraj, artinya meneliti satu kesatuan, maksudnya adalah satu metode untuk menarik kesimpulan dan meneliti satu persatu terlebih dahulu. Yang kelima yaitu tentang hujjah jadal. Hujjah jadal artinya bantah atau debat. Jadi hujjah jadal maksudnya hujjah yang tersusun dari mukadimah yang mengandung kemaslahatan umum. Ya, demikian dari 5 pertanyaan Pak Warsudi yang telah kami jawab. Dan demikianlah tugas UTS Ilmu Mantik dalam video interaktif kali ini. Kami tutup dan kami sempurnakan dengan walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.